Apa yang menghambat dari perkembangan orang Indonesia? Jadi, orang Indonesia ini sangat terkenal dengan iri hati. Coba misalkan kalian lihat konten-konten orang mengedukasi, banyak sekali di situ hujatan, cacian, bahkan membandingkan orang lain dengan orang lain. Kesalahan dari orang Indonesia ini adalah mereka tidak mengerti bagaimana mereka mengontrol diri mereka sendiri. Banyak sekali konten-konten, misalkan viral, misalkan konten itu booming, dilihat banyak orang, itu banyak sekali hujatan daripada kritik atau saran. Karena orang Indonesia itu tidak bisa membedakan itu, karena mereka tidak teredukasi. Ketika mereka tidak teredukasi dan mereka iri hati, timbullah di sini arogan. Arogan, mereka itu tidak bisa dinasehati. Misalkan kita nasihati, kita berikan arahan, kita berikan yang namanya itu sesuatu yang membuka pikiran mereka, mereka langsung tolak. Karena apa? Mereka tidak diajarkan berpikir kritis, karena mereka yang tadi iri hati. Iri hati itu menimbulkan yang namanya itu kebencian. Misalkan kita iri kepada orang, itu lama-kelamaan itu kita akan benci dengan orang tersebut. Ketika kita benci terhadap orang tersebut, kita tidak akan mendengarkan orang tersebut, dan kita akan timbul di dalam diri kita adalah arogan. Nah, ini yang menghambat literasi di Indonesia, edukasi di Indonesia itu melambat. Karena iri hati ini, kita melihat orang lain punya mobil, kita iri hati, kita melihat orang lain punya rumah, kita iri hati. Kita tidak pernah yang namanya berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Nah, disinilah peran dari wisdom, kebijaksanaan. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalkan kalian tidak bisa mengontrol diri kalian sendiri, kontrol diri kalian sendiri itu dari nafsu. Karena apa? Nafsu kita ini banyak. Nafsu iri, nafsu tidak suka kepada orang lain, nafsu serakah. Nah, misalkan kalian tidak bisa menghindari itu di diri kalian, kalian akan iri terus, melihat orang sukses iri, melihat orang berkembang iri. Karena apa? Karena kalian itu tidak bisa berpikir, karena kalian itu tertutup. Karena yang tadi, karena sudah ada kebencian, dan kebencian itu menjadikan arogan terhadap diri kalian sendiri, karena kalian tidak terbuka. Jadi banyak sekali orang mengedukasi, memberikan ilmu gratis, memberikan sekolah gratis, memberikan makanan yang gratis, tapi itu tidak efektif. Karena apa? Karena orang tidak menyuarakan tentang iri hati. Iri hati ini sangat luar biasa. Misalkan kita tidak mengerti cara mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Untuk kita bisa mengontrol diri kita sendiri, itu harus ada yang namanya kerendahan hati. Misalkan kita melihat sesuatu, apapun itu, entah itu baik atau buruk, kita harus yang namanya mengontrol diri kita tanpa emosi, tanpa yang namanya itu langsung mengomentari orang lain. Tapi kita harus berpikir dulu, apakah ini betul, apakah tidak. Kita cari tahu dulu sebelum kita menyuarakan sesuatu. Yang kedua adalah kita jangan mau yang namanya dikontrol. Maksud dikontrol itu apa? Misalkan ada narasi A, kebencian A di dalam suatu media sosial, kita bisa aja tergiring. Karena apa? Karena itu tidak punya yang namanya kontrol diri. Misalkan ada influencer A dan influencer B, ini beradu drama ya, mereka berdrama di media sosial, pasti ada dua kubu, kubu A dan kubu B. Nah, misalkan kedua kubu ini memiliki pengikut, otomatis ada yang namanya itu pendukungnya masing-masing. Nah, pendukungnya masing-masing ini tidak bisa yang namanya berpikir, kenapa dia bisa ada masalah, kenapa ada drama. Nah, itu orang Indonesia tidak bisa berpikir seperti itu, karena mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Misalkan kalian ingin sukses, ingin berhasil, apapun itu, yang kalian kontrol itu bukan diri orang lain. Yang kalian kontrol itu bukan diri siapapun, tapi diri kalian sendiri. Kalian fokus ke diri kalian. Jadi misalkan kalian hanya mengomentari orang lain karena kalian lihat apa yang dia dapatkan, apa yang mereka capai, kalian tidak akan bisa berkembang. Perkembangan diri itu adalah kerendahan hati. Hati yang rendah, diri yang bisa terkontrol, dan pikiran yang terbuka. Jadi misalkan kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri, tidak iri hati, tidak arogan, dan kalian bisa terbuka dalam hal apapun, dan kalian bisa menyaring yang mana yang benar, yang mana yang salah, mana yang baik, mana yang terbaik. Nah, disitulah kalian akan mendapatkan sesuatu yang belum kalian dapatkan di masa lalu, yaitu adalah pengetahuan yang diasah terus, yang dipelajari terus menerus. Itu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, sesuatu ilmu yang baru, suatu pengalaman yang baru. Misalkan kalian tidak terbuka, semua itu tertutup. Karena apa? Tidak ada opportunity yang datang ke diri kalian sendiri, karena kalian sudah tertutup dari pemikiran, dari hati kalian. Bahkan kalian tidak bisa mengontrol diri kalian sendiri. Untuk membuat negara ini maju, bukan hanya edukasi, tapi kita harus yang namanya mengontrol diri sendiri. Jangan iri hati kepada orang lain,
Jangan membalas dendam kepada orang lain, tapi lihat kenapa orang lain itu sukses, kenapa negara itu sukses, kenapa negara itu bisa berhasil, kenapa rakyatnya bisa sejahtera. Jadi edukasi itu bagus, tapi yang kita kontrol itu diri kita sendiri, hati kita, pikiran kita, emosi kita, nafsu kita, keserakahan. Jadi semua itu berkesinambungan. Itu adalah suatu puzzle yang kita harus rakit sendiri di diri kalian, di diri kita. Misalkan kalian sudah bisa merakit puzzle itu di diri kalian sendiri, itu akan membuat orang-orang di negara kita itu akan bisa berpikir terbuka, tidak iri hati, tidak arogan, dan tidak nafsuan, dan tidak serakah. Dan disitulah negara akan bisa maju.